apa
Ini di Zoom. Assalamualaikum, Kita mulai aja, ya, sambil menunggu yang lain mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ya Ustazah. Oh, pada di Zoom ya Bu Ica ya kayaknya. Sini di Zoom ada berapa orang? Di Zoom ada 2. 3 sama saya. Ya, sambil menunggu yang lain insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sehat umat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan baca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik kita lanjutkan ya. Cabang iman ke-33 ya masuk sekarang. Dan untuk menyelesaikan ininya materi ini luar biasa ya godaannya. Dan ini sampai mungkin sampai cabang amal perbuatan ya. Kalau untuk modul ketiga itu kan udah dibuat ya. Udah ditulis tuh sama saya ya, udah qadarullah hilang filenya hilang. Jadi belum dibuat lagi nih modul yang ketiga ya. Jadi kita masih di modul kedua ya, yakni cabang amalan lisan dan amalan perbuatan ya. Dan insya Allah kalau untuk modul ketiga, insya Allah bisa disambi aja nanti ya. Qadarullah ya mungkin ya ini ya berturut-turut ujiannya ya. Ya. Kita lanjutkan hari ini tentang menutup aurat. Nah, kalau kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita menjaga diri ya, membersihkan hati ya, membersihkan diri ya secara entah itu dari najis ya ataupun dari secara maknawi ya, yaitu membersihkan hati ya. Yang sebelumnya kita udah bahas ya bagaimana amalan hati itu ya. Dan itu amalan hati itu sampai kita mati ya. Sampai kita mati tetap ya di murojaah terus ya ya ilmu ini gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita dalami terus gitu ya banyak ya, masih banyak pembahasan yang belum sebenarnya kita bahas ya. Tapi ini kan secara garis besar ya, secara umum gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menutup aurat ya, seorang wanita menutup aurat. Ya ini apa? Pakaian yang memang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bagaimana kita menjalankan sunnah Rasulullah, salah satunya menutup aurat ya. Menutup aurat ini ya ini pakaian yang terdapat dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah ya. Kalau kita membahas pakaian muslimah ya itu tidak lepas dari beberapa istilah ya. Yang pertama tuh ada istilah hijab gitu ya, kemudian jilbab, kemudian khimar, kemudian cadar ya atau niqab gitu ya untuk menutup wajah ya dan sejenisnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang hijab dulu. Ya. Yang pertama itu tentang hijab. Ya, kalau kita lihat maknanya ya dalam Al-Qur'an, hijab adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh wanita untuk menghalangi tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Maka selama ini kan kita membuka aurat di rumah gitu. Dan bahkan itu sampai ke teras itu terbuka gitu ya. Kemudian kalau berkumpul dengan keluarga ya, misalkan keluarga besar misalkan ya, itu sebenarnya ada rambu-rambu dalam syariat kita ya. Siapa yang boleh nampak, yang boleh melihat aurat kita gitu ya, siapa yang tidak boleh gitu ya. Itu sebenarnya sudah
diatur dalam Islam ya. Dalam syariat Islam itu sudah lengkap gitu ya. Nah, maka selama ini mungkin ya kalau orang awam misalkan nih dia menutup aurat itu bukan karena perintah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Ketika kita menjalankan atau menutup aurat gitu ya. Mama Yaya ya. Ya. Jadi apa namanya ya? Ada ketentuan-ketentuan dalam syariat kita, ya. Siapa yang boleh melihat aurat kita, siapa yang enggak gitu ya. Bagaimana aturannya kita keluar rumah? Keluar rumah itu batasnya dari pintu. Ya, dari pintu keluar misalkan di teras itu kebuka misalkan ya, Maka itu wajib menutup gitu ya. Jadi tidak akhirnya depan teras ya misalkannya ya. Nah, itu kita menganggap ya udah kan di rumah, jadi boleh terlihat. Nah, nggak seperti itu ya ternyata. Memang yang pokoknya yang area rumah yang memang itu tertutup ya, itu boleh kita membuka gitu ya kan. Tapi kalau udah di luar dan itu terlihat oleh orang asing, maka kita wajib menutup aurat ya. Karena ini adalah perintah Allah ya ya. Salah satu yang harus kita tunaikan. Sunnah Rasulullah yang harus kita jalankan gitu ya. Menutup aurat dengan sempurna. Ya. Nah, di sini Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 53 ya ya. Kita bacakan artinya aja ya ya. Karena waktunya sangat singkat ya. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka mintalah dari belakang hijab atau tabir ya. Maka yang dimaksud dari hijab di sini 10.000, bentar ya, Yang di chat WA kedengeran nggak suara saya Kedengeran Bu Ica. Oh iya. Ya. Jadi tadi ya hijab itu ya yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang atau oleh seorang wanita berupa itu tembok, daun pintu atau pakaian atau apa namanya yang yang di masjid itu ya sekat itu ya. Nah itu bisa dipakai untuk itu maksud dari hijab itu ya. Walaupun perintah dalam ayat di atas ditujukan kepada istri Rasulullah SAW, namun hukumnya umum berlaku untuk semua wanita yang beriman dengan alasan firman Allah yang di surat Al-Ahzab ayat 53 ya. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ini dalil yang pertama tentang hijab ya. Bahwasanya kita kalau berkumpul dengan laki-laki itu terpisah. Ya. Kalau tidak ada keperluan sebenarnya terpisah dalam Islam itu gitu. Makanya kan ada ya walimah urs gitu ya. Walimatul urs itu kan terpisah ya antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kalau dalam Islam gitu, Tapi kan karena kita yang apa namanya ya, dianggap tabu gitu ya. Yang hal yang demikian itu seperti tabu gitu di masyarakat Indonesia gitu ya, khususnya gitu ya. Masih agak aneh gitu ya, agak eksklusif dan lain sebagainya. Padahal Islam seperti itu. Jadi kita tuh terpisah antara laki-laki dan wanita gitu ya, dan dari di hubungan yang syarak nggak memperbolehkan ya, kecuali ada 3 hal ya, ada beberapa nanti ya, yang itu diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi ya, kayak misalkan di pendidikan gitu ya, rapat misalkan ya, dan itu pun harus kalau rapat juga dihijab ya, dikasih batas sekat gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya, seperti itu ya. Nah ini alasannya ini berlaku umum, maka keumuman alasan tadi menunjukkan kepada keumuman hukumnya, bahwasanya wanita itu dengan kehidupan laki-laki itu sebenarnya ada hijab ya atau pembatas gitu. Itu yang pertama yang perlu kita pahami ya. Kemudian yang kedua tentang jilbab ya, tentang jilbab
di surat apa Al-Ahzab ayat 59. Jadi ketika kita menutup aurat, kita tahu dalilnya apa gitu. Jadi bukan karena kita ikut-ikutan. Waktu itu waktu saya ini ya dulu SMA gitu ya, ketika menutup aurat gitu ya, ditanya dalilnya, kamu tuh menutup aurat kenapa gitu ya? Ada seseorang yang bertanya gitu kan. Nah, pada waktu itu kan kita masih ikut-ikutan ya. Ya menutup aurat, ya udah orang menutup aurat, kita menutup aurat gitu ya. Nggak ada dengan dasar gitu ya. Pijakan kita menutup aurat itu apa gitu kan. Nah, ketika seseorang udah paham ini, ya, ketika dia berbuat dengan dalil, dia berbuat dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah, karena itu hujah nanti, Di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban itu pakai hujah. Karena engkau memerintahkan kami untuk menutup aurat gitu ya. Yang di sini dalam hal ini ada yang pertama itu tadi, yang kedua adalah jilbab. Jilbab itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, yang artinya wahai Rasulullah SAW, wahai Nabi ya gitu ya, disampaikan Allah berfirman, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, ini jelas ya ya, penunjukan dalilnya, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini dulu disebutkan ya dalam tafsir gitu ya, ya. Saya membaca beberapa tafsir, salah satunya Ibnu Katsir ya. Pada zaman dahulu itu para wanita ya, itu suka keluar buang hajat ya. Diganggu oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Maka karena kehormatan mereka gitu ya. Karena orang-orang Yahudi mengganggu mereka, turun ayat ini gitu ya untuk menjaga kehormatan mereka. Jadi mereka ini wanita mukmin ini disuruh untuk menutup aurat ya. Menutup aurat dengan sempurna. Dan juga membedakan antara mereka dengan orang-orang orang merdeka dengan budak. Budak berbeda pakaiannya. Nanti akan dibahas ya. Budak itu berbeda dengan wanita merdeka gitu ya. Kemudian membedakan juga dengan orang-orang yang non muslim ya, selain mukmin gitu ya. Maka Allah perintahkan ini di surat Al-Ahzab ayat 59. Ini dalilnya, Jadi kita pegang nih dalil mengapa kita disuruh menutup aurat dengan sempurna ke seluruh tubuh. Ya. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, jilbab itu adalah pakaian luar. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan selainnya menamakan rida, yaitu penutup ya, dan memakaikan dan menamakan pakaian yang umum dengan izar atau kain. Nah, jilbab adalah kain besar yang dapat menutup kepala dan seluruh badan. Jadi gitu. Kalau dalam Al-Qur'an itu kata jalabib itu ya, jalabibihinna, jilbab mereka itu kalau diambil secara kata ya, dasar kata dari bahasa Arab jilbab itu ya, itu artinya pakaian yang longgar sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Ya, itu makna jilbab sebenarnya. Kalau di dalam kamus Al-Muhit juga itu baju yang lorong, yang lebar, berarti berupa rok ya. Ya enggak, berupa lorong sampai ke bawah, gamis ya. Gamis dan itu dari kepala. Ya, jadi disebutkan di situ dari atas ya. Jadi menutupi seluruhnya. Ini makna jilbab ya, yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ya, kita dan Indonesia mengambil serapan kata jilbab ya juga gitu ya, jilbab itu sebenarnya dari atas sampai ke bawah. Makna itu ya. Jadi menutupi seluruh tubuh, itu makna jilbab sebenarnya ya ya. Jadi berarti kita pakai apa pakaian yang longgar sampai ke bawah. Ya. Dari atas menggunakan khimar yang menutupi area-area yang ini ya, yang penting gitu ya, menutupi dada sampai kalau bisa sampai ke bawah ya, yang lebar gitu, itu lebih sempurna ya. Kemudian yang ketiga khimar. Khimar apa di dalam surat apa? Dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya berarti kita harus paham nih, kita menutup aurat yang pertama jilbab, kita ngambil surat Al-Ahzab ayat 59, ini hujahnya, dalil yang pertama. Kemudian
khimar, yaitu di surat An-Nur ayat 31. Ya. Artinya apa, Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya, ini khimar, kain kerudung ya. Berarti udah tertutup dada gitu ya dengan sempurna. Kemudian apalagi menutup semua perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Berarti kalau dulu yang biasa tampak itu apa? Muka dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan ya. Ini di surat An-Nur ayat 31. Ya, ya. Penjelasan ayat di atas mewajibkan wanita menutupi seluruh tubuhnya. Ya, perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, yakni wajah dan telapak tangan. Maka di sini Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah waktu itu berpaling, ya, malu ya, dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Hadza wa hadza." Ini dan ini maksudnya beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan. Berarti seluruhnya tertutup. Ya. Ada lagi orang yang berpikir seperti ini ya. Yang penting kan dijilbabkan ditutup hatinya ya. Yang penting hatinya baik ya. Kalau nggak menutup aurat pun ya nggak ini gitu ya, udah baik gitu ya. Padahal sebenarnya menutup aurat itu adalah perintah yang berbeda. Menjaga hati berbeda lagi. Ya, dalilnya kita diperintahkan untuk menjaga niat, menjaga akhlak dan sebagainya. Di ayat yang lain, di dalil yang lain Allah perintahkan menutup aurat juga. Jadi beda ya ketika orang hanya berkutat dengan hatinya gitu ya. Sementara ini kewajibannya dilalaikan ya sama saja dia sudah tidak menjaga hatinya ya intinya. Menjaga hati itu menjaga keikhlasan. Ikut dengan seluruh apa yang Allah perintahkan gitu kan. Maka kalau ada kita lihat misalkan ya orang yang selalu mementingkan hati daripada pakaian itu ternyata sesuatu yang narasi yang bohong gitu ya, karena semuanya ada dalil dan perintah Allah gitu. Ya salah satunya kita menutup aurat ya dengan sempurna dengan sempurna ya, tidak tipis, tidak longgar, tidak ketat gitu ya. Nah kalau bagaimana dengan ketat, longgar, kemudian tipis, nerawang dan sebagainya, tadi disampaikan oleh Rasulullah, wahai Asma gitu ya, kalau sudah balik gitu ya, kalau orang yang sudah balik itu maka tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Jadi seluruhnya nggak boleh terlihat lagi gitu ya. Kalau sudah balik. Ya. Hari ini kita saksikan banyak para remaja misalkan ya. Para remaja di pesantrennya dia menutup aurat sempurna, keluar nggak menutup aurat ya bahkan gitu ya ya. Atau menutup aurat pun tapi tidak sempurna. Pakai celana ketat ya. Kemudian kerudungnya diikat gitu ya ya. Itu kalau disampaikan di situ itu belum sempurna. Kalau dibilang menutup aurat, iya menutup aurat, tapi disebutkan sudah tidak memenuhi kriteria yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kayak Zaita cerita gitu ya, temennya gini gitu ya. Nah saya emang sih Allah itu suka dengan orang yang berakhlak baik, pasti karena itu timbangan yang berat gitu ya. Tapi ketika dia melalaikan, misalkan dia tetap melalaikan menutup auratnya gitu ya, itu sesuatu perkara yang berbeda. Jadi orang yang solih itu yang sempurna mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, salah satunya dia menutup auratnya dengan sempurna. Karena ini perintah Rasulnya. Ya enggak, Semakin kita takut ya, takwa ya. Takwa itu kan itu, takwa itu ketika perintah Allah itu benar-benar dijalankannya secara sempurna sesuai dengan apa yang Allah perintah, yang Allah inginkan di situ gitu ya. Ya enggak, maksudnya Allah perintahkan kita menutup aurat, ya berarti kita mengikuti seluruh itu dengan sempurna, kental gitu ya. Maksudnya kental gitu, Jadi menjalankan syariat Allah itu secara kental. Karena berbeda hasilnya orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Seperti itu ya. Terus saya sampaikan ke Zaita, Teteh gitu kan,
Ketika teteh di sekolah menutup dengan sempurna, di luar rumah sama, kita tetap menggunakan pakaian yang sama. Karena kita berbuat karena Allah, bukan karena sekolah, gitu kan. Jadi ya anak-anak saya itu ketika ini ya sudah balik itu ya, dia keinginannya sendiri udah pakai nikob gitu Om. Jadi apa namanya itu, meskipun ya nikob atau cadar itu ulama berselisih ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mewajibkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan itu sunnah gitu ya. Sunnah ya, kebanyakan sunnah gitu ya. Kalau saya mengambil pribadi, hukum nikob itu adalah sunnah. Sunnah kalau saya pribadi. Jadi tidak sampai wajib gitu ya. Sebagaimana beberapa ulama mazhab ya. Sementara kalau Imam Syafi'i wajib. Wajib. Jadi menutup seluruhnya gitu ya. Nah, kalau saya mengambil hukum cadar itu sunnah. Dan anak-anak seperti Zaita gitu ya. Bahkan Abi rahimahullahnya ya, abinya gitu ya, menasihati ya. Kalau mau berpakaian seperti ini, udah seperti itu aja gitu ya. Berarti mulai dari awal itu udah berpikir ini mau dibongkar pasang atau gimana, itu abinya udah wanti-wanti ya dari awal gitu ya. Maka sampai sekarang hari ini gitu ya, mudah-mudahan sih anaknya istiqomah gitu ya, untuk tidak berbeda pakaiannya di sekolah dengan di luar gitu. Jadi kita kentalnya dengan karena Allah gitu ya, kental menjalankan syariat ini karena semata-mata karena Allah gitu ya, bukan karena aturan sekolah gitu ya, atau disuruh orang tua ya, tapi semata-mata karena Allah. Itu ya yang garis bawahnya yang saya tekankan gitu Om ya. Nah ini khimar ya, khimar. Berarti di sini khimar itu adalah kain yang menutupi kepala itu ya, kerudung kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat cadar tadi ya, atau nikob gitu ya. Ulama berselisih ya tentang hukum cadar. Ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mewajibkan gitu ya Om ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu mewajibkan ya. Sementara imam-imam ada beberapa imam ya, salah satunya ada dua pendapat ya. Seperti Imam Hambal gitu ya, ada dua pendapat juga. Kemudian Imam di sini Imam Maliki ya. Yang dua pendapat itu mengatakan ada yang hukumnya sunnah, ada yang mewajibkan. Ya, itu mungkin diserahkan kepada keyakinan masing-masing, bukan keyakinan ya, pemahaman dalil ya yang diambil dari ulama tersebut gitu ya. Dan itu tidak bisa dipaksakan kalau hukum fikih gitu ya. Maka di antara poin penting, nah ini disampaikan dulu ya, masalah cadar ini ya. Di antara dalil dari hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan wanita menutup wajahnya dari laki-laki mahram adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, rombongan berkendaraan melintas kami dan kami sedang melakukan ihram bersama Rasulullah SAW. Apabila rombongan itu bertatapan dengan kami, kaum wanita, tiap orang dari kami menurunkan atau memanjangkan jilbabnya dari kepala hingga menutupi wajahnya. Dan apabila rombongan itu telah berlalu, kami pun membuka wajah kembali. Nah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini salah satu dalil yang mewajibkan gitu Om ya. Kalau yang sunnah gitu ya, ada juga yang mengatakan hadis tentang sahabat Fadl ya namanya, saya lupa ya. Dan ketika itu Fadl ini memalingkan wajahnya karena melihat seorang wanita. Berarti di situ menunjukkan kalau wanita itu tidak menutup wajahnya. Ya. Jadi di sini ada beberapa dalil ya yang akhirnya kita berselisih karena itu gitu Om. Berbeda pendapat ulama dari beberapa dalil ya yang menjadi rujukan itu. Salah satunya tadi dalil mewajibkan dan yang lainnya adalah akhirnya lebih ke sunnah gitu ya. Kalau menggunakan dapat pahala. Kalau kita mau menggunakan dapat pahala ya. Tapi kalau misalkan kita menghukumi itu mubah, ada ulama yang mengatakan mubah misalkan, maka ketika kita menutup itu tidak mendapatkan pahala jadinya gitu. Kalau kita menghukumi mubah. Karena kita menghukuminya mubah. Kalau mubah berarti memakainya nggak dapat pahala, tidak memakainya pun tidak mendapat pahala. Jadi biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita menghukumi yang sunnah dengan dalil-dalil tadi gitu ya, salah satunya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha,
maka kita katakan itu adalah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita menghukumi wajib, ini ada ulama yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i, ketika kita membuka, itu hukumnya dosa. Jadi kita berdosa akhirnya, karena kita mewajibkan. Nah, maka kalau saya pribadi, saya sampaikan ke anak-anak gitu ya, kita mengambil hukumnya sunnah. Ya, kalaupun kita membuka di keluarga besar gitu ya, nggak masalah, nggak berdosa. Misalkan keluarga besar kita kumpul nih gitu ya, buka aja gitu, nggak sesuatu yang nggak sampai kepada berdosa. Tapi kalau kita menghukumi wajib ya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, maka kita akan berdosa ketika laki-laki asing melihat wajah kita gitu. Seperti itu. Maka poin-poin yang penting yang kita dapatkan hari ini yakni yang pertama diwajibkan tidak ketat dan transparan yang bisa menutupi seluruh tubuh kita. Ya. Tidak ketat, tidak transparan tadi ya. Kalau gamisnya ada transparan nih, kan ada gamis-gamis tipis gitu ya. Maka itu belum masuk ke masuk syaratnya ya. Syaratnya belum tercukupi gitu ya. Belum cukup gitu ya, maka cari yang agak tebal atau kalau tidak pakai mihna di dalamnya, pakaian dalam kayak misalkan rok tambahan misalkan ya di dalamnya gitu ya, maka itu udah mencukupi untuk supaya tidak transparan dan apalagi pakai celana ketat, pakai celana jeans gitu ya atau celana yang ketat gitu ya. Nah ini adalah hukumnya tidak sempurna. Karena tadi Rasulullah menyampaikan tidak ketat, tidak nerawang, dan transparan gitu ya. Dan beliau sampaikan kepada Asma. Ketika seorang udah balik gitu ya, maka ditutup dengan sempurna. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Yaitu golongan pertama wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Yang menggoda lagi berlenggok-lenggok, kemudian kepala mereka seperti punuk unta yang tengkuknya panjang dan kurus. Pakai ya Pak itu ya, yang seperti punuk unta sampai ke atas ya, pakai sanggul gitu ya ya. Kemudian mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, dan golongan lainnya yaitu para laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dengannya mereka mencambuk. Ya. Mencambuk hamba Allah gitu ya, yang dia suka menzolimi kaum muslimin ya. Banyak sekarang ya di kayak di penjara-penjara yang di Amerika itu kalian tahu nggak itu sampai disiksa ya, kemudian dizolimi dan lain sebagainya ya. Ini masuk kategori ini ya, orang yang dalam neraka. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan memakai pakaian tetapi telanjang artinya memakai pakaian yang transparan atau ketat gitu. Jadi kalau misalkan ada nih pakaian kita yang transparan atau ketat ya bisa dulu ya, disisihkan ya, tidak dipakai lagi gitu. Kemudian artinya wanita disyariatkan memakai pakaian yang tidak tipis dan harus longgar. Jadi pakaiannya harus longgar. Longgar berarti ya gamis kayak gitu ya ya. Mulai berpakaian yang syar'i yang gamis keluar rumah gitu Kemudian menutupi seluruh dada sampai hingga yang paling hati-hati itu ya sampai ke pantat ya, area belakang ya. Itu lebih hati-hati ya, warok. Nah, kemudian yang poin yang kedua, wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Maka Rasulullah SAW melaknat, sampai di sini berarti dosa besar ya. Di garis bawahi ya ya. Melaknat. Kalau melaknat itu hukumnya dosa besar. Kalau dosa besar itu wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat wanita yang berperilaku laki-laki, di mana dia mencontoh atau menyamakan dirinya dengan laki-laki dalam berpakaian dengan pakaian yang khusus untuk laki-laki. Ya, dia bergaya kayak tomboy gitu ya. Tomboy, terus dia berlagak kayak laki-laki, itu Allah melaknat. Jadi kalau kita punya teman dulu misalkan ya, ada teman dulu waktu sekolah misalkan ya, ada yang seperti ini gitu ya. Maka sebagai seorang sahabat yang baik, ya disampaikan ini ya ya. Meskipun pahit ya, kalau menyampaikan sesuatu larangan ini pahit.
daripada menyampaikan perintah. Kalau perintah itu kan ngajak doang ya, gampang ngajak baik-baik gitu ya, sesuatu yang nggak menyinggung gitu ya. Tapi kalau melarang atau sesuatu yang larangan itu lebih pahit. Tapi emang harus ditelan gitu ya, ya. Emang harus kita lakukan untuk supaya kita selamat ya dari azab kubur dan azab neraka kelak ya. Auzubillah. Nah, kemudian tadi bertato juga ya disebutkan di hadis yang lain bertato, kemudian apalagi yang mencukur alis itu termasuk dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil ya. Sepele tapi itu bahaya gitu ya. Banyak perkara-perkara yang dosa besar dianggap sesuatu yang ringan ya. Padahal konsekuensinya dahsyat gitu ya ya. Ketika kita melihat ya, saya pribadi melihat orang terdekat udah pergi gitu ya, itu lebih dahsyat, lebih terasa gitu ya. Bahwasanya kita ini udah menunggu waktu aja gitu ya, nggak lama gitu. Dibandingkan orang-orang yang kita lihat mungkin orang lain yang meninggal gitu ya. Tapi kalau misalkan nih orang terdekat bahkan dikatakan suami ya, suami itu belahan jiwa, ibaratnya setengah separuh jiwa kita udah pergi gitu ya. Jadi separuh jiwa lagi masih di dunia, separuh lagi udah di sana gitu ya. Ibaratnya gitu ya, itu hanya perumpamaan gitu ya. Saking kita merasakan bahwa kematian itu sangat dekat. Maka kita jangan dengan perkara yang hal kecil gini ya yang konsekuensinya besar memang harus sangat kita hati-hati gitu. Takut ya. Ketika penduduk ya kubur gitu ya ingin balik ke dunia sedetik pun gitu ya, ingin sholat sunnah lah 2 rakaat gitu ya, ingin bersedekah lah gitu ya, itu mereka ingin lakukan gitu ya, sementara kita kadang banyak yang melalaikan waktu terbuang gitu ya, atau kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang belum sempurna gitu ya. Jadi mungkin muhasabah buat kita gitu ya, kewajiban kita udah sempurna belum sih gitu ya. Semua kewajiban kita udah sempurna belum? Ya kalau misalkan sholat, mungkin ya, sholat wajib disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Puasa wajib disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Zakat gitu ya, disempurnakan dengan sedekah gitu ya. Dan itu semuanya untuk menambal ya amalan sunnah itu gitu ya. Dan pertanyaannya ya kayak misalkan menutup aurat juga udah sempurna belum gitu. Ya, menutup aurat kita udah sempurna belum? Terus apalagi ya? Banyak ya kewajiban-kewajiban yang memang harus kita kita sempurnakan gitu sebelum kita pulang ya. Karena kematian itu nggak memandang kecil atau tua. Banyak ya yang sakit siapa, yang meninggal siapa, ya. Yang di keluarga saya gitu ya, udah banyak yang tua renta belum meninggal. Tapi yang kecil-kecilnya udah pada banyak yang sudah wafat gitu ya, udah mati gitu ya. Nah, jadi nggak memandang siapa-siapa gitu ya. Apakah dia sudah tua ataukah dia masih sehat gitu ya, atau dia udah sakit-sakitan, kalau Allah belum cabut nyawanya belum gitu ya, ya. Maka ketika kita masih sehat seperti ini belum tentu juga gitu ya, kapan kita akan dipanggil. Maka yang pertama kali yang kita harus siapkan itu ini ya, kewajiban kita udah sempurna belum? Ya. Salah satunya menutup aurat ya. Menutup aurat dengan sempurna. Nah, tadi ya, orang yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Hukumnya dosa besar gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun perbedaan antara pakaian laki-laki dan wanita itu sesuai atau layak bagi laki-laki ya, yang keumumannya sifatnya gitu ya. Dan pakaian yang layak bagi wanita, yakni pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan bagi laki-laki dan apa yang diperintahkan oleh perempuan. Kalau laki-laki ya ini banyak perbedaan akhirnya ya. Tapi kalau melihat ke dalilnya langsung gitu ya, hadisnya langsung, maka kita akan takut ketika laki-laki misalkan pakaiannya sampai ke tanah. Sementara laki-laki itu di atas mata kaki celananya. Seperti itu. Itu ada hadisnya, Semuanya ada dalilnya, ada hadisnya yang kalau kita baca, oh iya ya, gitu, Kalau menurut pendapat ulama, kalau kita hanya berkutat kepada pendapat ulama, itu tadi kan ini ya penafsiran yang berbeda akhirnya. Kalau kita melihat ke rujukannya hadis langsung gitu ya dengan penunjukan
redaksi yang jelas loh, tegas gitu ya. Kemudian ada interpretasi yang lain, maka kita lebih cenderung kepada redaksi hadis yang jelas. Ya, daripada nanti ada interpretasi ya perbedaan pendapat yang akhirnya ya berujung dengan perbedaan pendapat, maka kehati-hatian kita lebih cenderung kepada penunjukan dalil yang jelas ya, kayak misalkan hadis tadi ya, hadis yang redaksinya udah jelas gitu, nggak ada di situ, nggak ada ditakwil-takwilkan lagi atau diartikan makna yang lain, enggak, tapi udah jelas di situ gitu ya. Maka kita lebih cenderung kepada dalil yang jelas daripada perkataan ulama yang kita nggak tahu ya. Karena ulama ini banyak sekarang ya ya, bingung kalau kita pilih ulama A, ulama B, ulama C gitu ya. Dan ternyata mereka semuanya berbeda gitu ya. Ini gimana gitu ya. Nah, berarti kita memang ada diperintahkan Allah ya. Karena Allah memberikan akal, diperintahkan untuk melihat dan membaca sendiri dalil tersebut. Ya. Oh ya, ternyata penunjukannya jelas gitu ya. Jelas dalam artian ya pasti ada ini juga sih ya, syarah dari ulama-ulama yang masyhur, misalkan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau yang mensyarah kitab Bukhari ya. Ya, yang paling sahih setelah Al-Qur'an setelah Al-Qur'an ya maksudnya. Dua kitab setelah Al-Qur'an yaitu kitab itu Bukhari itu ya. Kitab Bukhari ya, hadis Bukhari yang hadisnya sahih gitu dan itu disyarah. Nah, nama kitab itu adalah Fathul Bari yang saya sering pakai gitu ya, lihat baca gitu ya. Oh Masya Allah gitu ya, ternyata perbedaan pendapat itu nyata gitu ya, dan kita lebih cenderung kepada ulama-ulama yang tadi ya, yang lebih waro ya, masyhur gitu ya, lebih berhati-hati dalam mengambil hukum gitu ya, karena banyaknya perbedaan pendapat gitu ya. Ya, kemudian wanita diperintahkan untuk menutupi tubuhnya dan menghalangi pandangan dari auratnya. Ya. Jadi tidak boleh menampakkan kecantikan, ya. Kalau kita menampakkan kecantikan, misalkan pengen dilihat cantik nih, itu hukumnya dosa. Berdosa, Jadi kalau kita keluar rumah, kemudian kita berdandan, dan apalagi dalam niatnya itu supaya dilihat orang, supaya dilihat kecantikannya, itu dihukumi adalah sebuah dosa. Ya. Siapa saja yang boleh melihat aurat yang biasa tampak dari seorang wanita, itu ada di surah An-Nur ayat 31. Yang pertama suami mereka boleh. Kemudian ayah, kemudian mertua, ya. Kemudian putra-putra mereka, kemudian putra suami mereka, misalkan nikah nih ya dengan duda misalkan ya. Kemudian putra-putra itu mudah menjadi anak bagi perempuan tersebut, itu boleh melihat auratnya. Kemudian saudara mereka, saudara laki-laki, kemudian putra-putra saudara laki-laki mereka, kemudian putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan boleh. Kemudian wanita Islam, ya berarti kalau wanita kafir nggak boleh melihat aurat kita gitu ya, wanita kafir tidak boleh melihat aurat kita. Kemudian budak-budak yang mereka miliki itu boleh. Kemudian pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan lagi terhadap wanita atau udah tua rentak ya misalkan ya. Yang ke-12, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Ya sekitar inilah ya usia 7 tahun atau 8 tahun ya. Ya itu belum masih kategori pra tamyiz ya. Kalau udah bisa melihat oh iya cantik, ibu itu cantik gitu ya, maka itu lebih berhati-hati untuk tidak memperlihatkan kepada anak tersebut ya. Ini ada 12 ya, 12 yang boleh melihat aurat kita. Bagaimana dengan sepupu? Nggak boleh, Sepupu tidak boleh melihat aurat kita. Bahkan kalau di keluarga besar itu kita udah biasa cipika-cipiki misalkan ya, atau udah biasa salim dengan sepupu gitu ya, nggak ada jarak. Padahal dalam Islam itu tidak boleh. Dengan sepupu itu nggak boleh. Jadi itu hanya ya kita menutup aurat. Ya kalau dulu ya, kalau saya kan kalau sama sepupu itu kayak saudara deket gitu ya ya, kayak nggak ada batas gitu ya. Tapi setelah tahu hukumnya, itu ketika mereka datang itu menutup ya, ditutup auratnya dengan sempurna gitu. Seperti itu ya.
Kemudian atau misalkan orang buta yang bukan mahram kita, tetap kita menutup aurat meskipun dia buta. Jadi kita tutupi gitu, hukumnya seperti itu ya. Meskipun dia nggak melihat, tapi ada hukum ketika dengan mahram misalkan ya. Yang saya dapat ilmunya seperti itu. Jadi menutup meskipun di situ dia seorang buta ya, yang bukan mahram kita misalkan ya. Kemudian batasan aurat atau perhiasan wanita yang boleh tampak di depan mahram. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama Ibnu Abbas mengatakan yang biasa tampak itu apa aja? Wajah, kedua telapak tangan, dan cincin, ya, jari-jari ya. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan tabi'in lainnya. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir di surat An-Nur ayat 31 tadi, Kemudian pendapat ini diambil oleh ulama Hambali, Maliki, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau dikatakan ulama Syafi'iyah itu ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'inya sendiri mengatakan aurat ya. Tubuh wanita itu seluruhnya aurat. Seperti itu ya. Kemudian mahram boleh melihat seluruh tubuh wanita kecuali bagian di antara pusar dan lutut. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Kalau mahram itu boleh melihat seluruh tubuh wanita kecuali bagian di antara pusar dan lutut. Tapi kalau adabnya, kalau kita menyusui kan malu ya. Di depan meskipun mahram kita gitu ya. Mungkin depan kakak laki-laki misalkan ya. Atau paman misalkan gitu ya. Tetap aja ada rasa malu gitu ya, ya. Tapi secara hukum itu di antara pusar dan lutut. Ya. Lutut, paha itu justru itu aurat. Ya, yang ini yang perlu yang pemahaman yang perlu yang keliru ya, sering keliru. Lutut itu paha itu dianggap tidak aurat di depan mahramnya. Mahram nih ya. Ya apalagi keluar rumah ya dilihat pahanya gitu ya. Padahal sampai lutut itu ya. Ya sampai lutut, pusar sampai lutut itu adalah aurat wanita ketika di hadapan mahramnya. Meskipun ya kalau perempuan ya kita biasanya ya paling yang sampai lutut lah ya. Kalau paha itu udah aurat meskipun itu mahram ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, jika salah seorang di antara kalian menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, maka jangan sekali-kali ia melihat sedikit pun dari auratnya. Karena apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Nah ini ya, termasuk wanita hamba sahaya ya. Wanita yang belum merdeka atau budak ya. Itu mereka juga tetap sampai ke lutut ya. Kemudian seorang mahram hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak seperti anggota tubuh yang terkena air wudhu. Berarti yang terkena air wudhu apa? Wajah, tangan sampai siku ya. Kemudian kaki ya, kaki sampai pergelangan kaki ya. Kemudian itu ya yang anggota wudhu. Ini menurut beberapa pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian kalau kita sederhanakan di sini, perhiasan yang boleh ditampakkan kepada mahram biasanya adalah tempat letak cincin kita. Jari-jari, kemudian pergelangan tangan, siku ya, sampai siku. Begitupun kaki ya, kaki juga sampai ke lutut ya. Batasnya. Lutut, kalau di atas lutut itu berarti udah aurat. Kemudian anting boleh dilihat ya. Ini yang bagi mahram ya. Kemudian kalung yaitu berarti sekitar kalung itu ya. Berarti ya baju rumah sehari-hari itu boleh terlihat oleh mahram kita. Pengecualian yaitu aurat di depan suami berbeda. Ya. Kalau di depan suami beda lagi ya ya. Berarti seluruh ya itu boleh dilihat. Ya. Kemudian asbabun nuzul ayat hijab ya. Surat Al-Ahzab ayat 59 ulama berbeda menafsirkan ayat ini diantaranya yaitu ayat ini disebut ayat hijab sebab turunnya adalah untuk membedakan wanita mukmin dan wanita non mukmin. Apakah seorang budak ataupun wanita merdeka sehingga mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Makna yang lain adalah untuk menjaga kehormatan wanita mukmin. Ya. Kemudian As-Sa'di mengatakan bahwa dahulu kaum lelaki yang fasik ya dari kalangan penduduk Madinah gemar sekali keluar di malam hari. Bila mana hari telah gelap, mereka gentayangan di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam.
Maka saat itu rumah penduduk Madinah masih kecil-kecil gitu ya. Bila hari telah malam, kaum wanita ini menunaikan hajat keluar. Buang airnya keluar dulu ya. Dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik tadi. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada temannya, ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu. Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, ini adalah budak. Ya, jadi itu yang membedakan antara budak, kemudian wanita merdeka gitu ya, dari pakaian ini. Karena budak itu enggak wajib menutup pakaian sempurna ya. Ya. Kemudian berapa ukuran panjang pakaian wanita muslimah ketika keluar rumah? Ya. Berarti ini gamisnya sampai mana batasannya? Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW menyampaikan dari bagian bawah pakaian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan pakaian seorang wanita wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hendaklah dia mengulurkan satu jengkal ke tanah, ke bawah. Ummu Salamah berkata, jika demikian masih tersingkap, maka dikatakan Rasulullah satu hasta saja dan jangan lebih dari itu. Nah, ini panjangnya baju wanita keluar rumah. Kemudian sebagaimana kaum laki-laki, kaum wanita pun dilarang isbal. Ya, nggak boleh isbal juga, akan tetapi ukuran isbal pakaian wanita itu berbeda. Dalam artiannya apa? Tidak sampai kayak baju pengantin gitu ya ya. Pasti ada ukuran lah ya, ada ukuran. Sedangkan isbalnya pakaian wanita adalah bila melebihi satu hasta atau 2 jengkal ke bawah yang menutupi kaki gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW membatasi panjang pakaian wanita itu hanya boleh ditambah 1 hasta atau 2 jengkal. Tidak boleh lebih, karena tadi ya syariat dulu itu nggak ada kaos kaki ya ya. Jadi baju wanita itu menutupi sampai ke kaki. Ya, bagaimana ketika menyapu tanah? Nah, ini disampaikan dalam hadis yang lain dari seorang ibu putra Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwa ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi SAW. Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang bisa memanjangkan ukuran pakaianku dan kadang-kadang aku berjalan di tempat kotor. Maka Ummu Salamah mengatakan, Nabi pernah bersabda, tanah selanjutnya itu akan mensucikan dan membersihkannya. Jadi tanah yang kita injak seberikutnya itu akan mensucikan ujung pakaian kita gitu. Mensucikan, kita berjalan terus, suci lagi, disucikan lagi dengan langkah berikutnya dan langkah berikutnya. Meskipun itu sampai menutupi kaki ya. Irho ilal asfal gitu ya disampaikan. Seperti itu. Maka adanya syariat terkait pakaian dalam, ada juga pakaian dalam muslimah Syariat pakaian dalam muslimah ini pakaian digunakan di dalam pakaian luar atau di dalam pakaian luar kita. Apa berarti baju rumah ya, mihnah. Sebagian terdapat dalam hadis dari Usamah bin Zaid yaitu ketika dia diberikan baju kubtiyah, kubtiyah yang tebal oleh Rasulullah SAW, lalu ia memberikan lagi baju tersebut kepada istrinya. Ketika Rasulullah mengetahuinya, beliau bersabda, perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik kubtiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuh. Jadi anjuran itu tidak bersifat wajib, tapi kita ada juga namanya pakaian dalam mihnah itu supaya sempurna ya. Untuk menunjukkan kesempurnaan berpakaian itu ada. Jadi gini keluar rumah, kalau saya pribadi ya, keluar rumah itu saya pakai baju rumah nih ya, baju kaos sampai ada celana panjang gitu ya. Kemudian kalau saya keluar rumah saya pakai gamisnya, serk gitu ya, pakai gamis, kemudian saya pakai kerudung. Ya kalau saya kalau sekarang saya udah bernikob ya, cadar ya, maka terus saya pakai cadar. Jadi keluar rumah seperti itu gitu. Ya ini salah satunya keinginan suami ya. Suami saya dulu bercita-cita pengen punya istri yang menutupi mukanya gitu ya, bernikob gitu ya. Maka waktu itu saya belum belum sanggup
Tapi setelah itu gitu ya berpikir terus ya, mampu nggak ya, ya insya Allah gitu ya, bismillah saya, pakai cadar gitu ya, nikob. Jadi keluar rumah saya pakai nikob, pakai, pakaian yang itu ya, dan di dalamnya saya pakai baju rumah. Jadi setiap keluar rumah kayak gitu. Balik ke rumah, ini lagi, digantung lagi baju gamisnya gitu ya, keluar rumah kalau jemput antar anak-anak dan sebagainya, pakai lagi gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi gambaran pakaian, sahabiah zaman Rasulullah seperti itu, Om. Jadi di dalam rumah dia pakai baju biasa, ketika keluar rumah gitu ya, pakai baju, gamis dan lengkap ya. Kalau misalkan gamisnya nggak apa namanya, nggak menutupi kaki, pakai kaos kaki gitu ya. Itu adalah pakaian yang dicontohkan oleh para, sahabiah dan, ummul mukminin ya, istri-istri para nabi, kemudian para sahabiah yang hidup di zaman Rasulullah, seperti itu, Om. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Ummahat? Jadi kalau keluar rumah gitu ya, Om, ya. Di dalam rumah kita pakai baju biasa, ketika keluar rumah kita pakai gamis gitu ya, gamis lengkap gitu ya, lengkap, kalau mau pakai nikob silahkan. Kalau nggak pakai nikob juga silahkan juga ya, karena itu hukumnya sunnah juga ya, ada yang mengatakan sunnah dan lain sebagainya. Ada ummahat yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita tutup? Saya sudah Mangga, saya tuh dulu kan memakai cadar kayak gitu, terus perjalanan waktu karena sekolahannya itu kan banyak yang nggak pakai cadar, akhirnya untuk membuka cadar ini gimana ya hukumnya setelah saya tuh jadi takut ya. Gimana? Karena tadi berarti umum mengambil hukumnya apa gitu ya. Kalau misalkan mengambil hukumnya mubah misalkan ataupun sunnah, maka itu nggak masalah. Jangan sampai ada statement kayak gini loh, ih itu orang bongkar pasang gitu ya. Kadang pakai, kadang enggak gitu ya, Itu memang ada pemahaman yang kok kayak gitu gitu ya pakai berpakaian. Sebenarnya tergantung kita mengambil hukum tadi. Kalau kita mengambil hukum sunnah, di suatu tempat kita belajar dengan ustadz misalkan ya, kita pakai. Kalau enggak ya kita buka gitu ya, enggak masalah karena kita mengambil hukum sunnah. Tapi kalau kita mengambil hukum Imam Syafi'i rahimahullah mengambil hukum wajib, berarti wajib. Kalau kita buka dan lelaki asing melihat jadi dosa seperti itu. Jadi kita kalau untuk hukum fikih kita mengambil hukum yang mana kita ambil gitu. Kita tetapkan kita mengambil hukum mana seperti itu. Kalau hukum fikih itu bisa kita pindah nggak Ustazah? Misalnya kita hari ini wajib terus di kemudian hari menggunakan sunnah misalnya kayak gitu bisa nggak? Soalnya anak saya tuh dulu begini, ibu tuh jangan buka-buka saja kayak gitu karena saya tuh sering bukanya kalau pas di pengajian wanita aja tuh memang saya buka gitu kan, kadang saya buka kadang saya tutup kayak gitu. Terus anak saya itu bilang ibu itu jangan buka tutup kayak gitu, itu tuh wajib dulu gitu ya. Berjalannya waktu malah dia ya maka itu bagaimana saya tuh bilang berarti kamu jangan jangan ambil hukum yang wajib kalau Mbak Nasr mau kayak gitu, saya bilang kayak gitu kan. Itu gimana saja? Iya. Hukum fikih ini ketika seorang berubah mengambil hukum fikih boleh. Karena ulama sendiri seperti itu. Kalau umum saksikan baca nih ya, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu ya. Yang dulu kitab Ar-Ruh beliau gitu ya, dengan kitab Zadil Ma'ad ya, yang itu yang kitab beliau sama, itu ada dua perbedaan pendapat di situ. Dengan orang yang sama tapi berubah pendapat. Jadi ada satu ulama satu ulama aja gitu ya, dia bisa berubah mengambil hukum. Ya, apalagi orang awam seperti kita misalkan saya pribadi misalkan ya. Dulu saya pemahamannya gini gitu ya. Kemudian dengan seiringnya waktu saya melihat membandingkan dalil ya. Kemudian saya berubah mengambil hukum, maka itu boleh. Karena ulama sendiri juga seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i juga seperti itu, Imam Syafi'i dulu ada qaul qadim namanya,
Qaul Qadim itu pendapat beliau ketika beliau masih di Mekah, masih di Arab, ya. Ketika beliau pindah ke Mesir, itu ada Qaul Jadid. Jadid itu baru, perkataan beliau yang baru, itu berubah. Seperti itu. Jadi, nggak masalah ketika kita berubah pikiran, berubah, meyakini hukum, itu nggak ada salahnya, boleh. Ya. Tadi ya, kalau ada memang beberapa orang dia sangat berhati-hati. Kalau terusnya nggak masalah, kayak bacaan sholat gitu ya. Bacaan sholatnya itu aja terus, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia berubah-ubah bacaan sholatnya, ya silakan, karena memang hadis Rasulullah itu banyak sekali yang belum kita ketahui ya. Kayak misalkan bacaan sujud aja berapa macam gitu ya, ya. Iftitah berapa macam dalam hadis itu banyak. Allahumma ba'id ada, terus kabira walhamdulillahi katsira gitu ya. Kemudian alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kan banyak ya. Semua iftitah itu mau kita variasikan silakan. Tapi ada yang istiqomah dari dulu itu gitu ya. Ya silakan juga gitu ya. Yang penting kita menjalankan rukunnya gitu. Rukunnya sama dengan menutup aurat. Yang penting kita menjalankan rukun ininya, kewajibannya apa? Berarti tadi ya, nggak boleh ketat, nggak boleh nerawang ya. Tipis. Ya, tipis itu nggak boleh. Seperti itu. Itu yang sempurna ya. Kalau tak bertanya tentang ideal. Tapi kalau misalkan belum bisa ideal ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, taufik ya. Dan inilah banyak ya tantangannya mungkin ya. Ada mungkin orang yang tantangannya besar ketika dia mau hijrah gitu ya. Maka semoga Allah akan mudahkan itu ya Taufik, memberikan taufiknya. Mungkin itu Ada lagi Mahat? Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakunna. Anak Ustazah. Ya. Ina. Tadi Ustazah tentang perubahan hukum yang misalnya dari kita yang menganggap pertamanya wajib kemudian menjadi sunnah gitu Ustazah. Apakah kita perlu mengikrarkan ternyata hukumnya sunnah aja deh, jangan ambil yang wajib itu atau mesti gimana gitu Ustazah, berjalan waktu aja gitu. Nggak perlu Jadi kita nggak perlu diikrarkan. Karena itu pemahaman ya. Keyakinan sifatnya itu ya kayak niat sebenarnya kan imam mazhab bahkan sepakat tidak dilafazkan niat itu. Niat sholat misalkan ya, itu nggak dilafazkan. Ya, silakan cari ya di kitab-kitab ulama klasik gitu ya. Nggak ada yang melafazkan itu sebenarnya. Ya. Jadi berarti apa di sini? Garis bawahnya itu di hati. Jadi ketika seorang dalam hati gitu ya, itu sudah cukup gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak misalkan kecuali kayak apa ya? Ada niat-niat ibadah tertentu yang harus dilafazkan gitu ya. Kayak misalkan umroh ya. Umroh misalkan ya, Nah, itu dilafazkan gitu misalkan ya. Atau kalau sholat ternyata ulama tidak menganjurkan untuk melafazkan. Karena itu ya saya dulu melafazkan terus terang dulu dari kecil diajarkannya seperti itu melafazkan. Setelah saya lihat dalil-dalilnya, saya lihat perbandingkan gitu ya. Oh iya, ternyata nggak ada ya satupun ulama yang mengatakan itu kecuali ulama Syafi'iyah ya, yang ulama kontemporer yang setelah itu gitu ya. Itu memang melafazkan itu untuk katanya untuk menguatkan niat. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke apa yang dicontohkan oleh Rasulullah aja langsung gitu ya. Seperti itu. Rasulullah ngasih apa nih? Ya udah, apa yang udah diajarkan oleh Rasulullah itu udah sempurna. Nggak usah kita gimana-gimana lagi gitu ya. Untuk seperti ini ya itu dikembalikan kepada individu ya. Karena ini masalah fikih ya, nggak bisa dipaksakan. Kalau saya berkeyakinan seperti itu. Ya, mengambil bulat-bulat bukan bulat-bulat ya. Mengambil apa yang Rasulullah kerjakan seperti itu gitu ya, maka kita juga mengerjakannya seperti itu. Lagi Ustazah, kadang kalau misalnya kita yang pakai cadar gitu sholat ke masjid gitu kan Ustazah, terus putranya itu pendek gitu, terus kita memutuskan pakai cadarnya gitu sholat, terus orang-orang tanya, kok sholat pakai cadar, kan nggak boleh, kan harus menyentuh ini dan itu, gitu gimana? Menyelesaikannya Ustazah. Kalau mengambil hukum wajib pakai
karena memang di situ ada misalkan laki-laki asing ya. Laki-laki asing. Nah, itu ulama mengatakan itu dipakai aja, Kalau mengambil hukumnya wajib. Karena nggak boleh kan terlihat. Kalau kita misalkan, sujud juga gitu ya, kan ini ya, itu sebenarnya udah termasuk kan menyentuh tanah gitu ya. Bagian-bagian sujud itu. Dan sebagian ulama mengatakan memang nggak boleh ya. Maksudnya, yang memperbolehkan ada ya karena mungkin mengambil kehati-hatian hukumnya tadi wajib, ya, pakai. Tapi kalau saya pribadi kalau sholat saya buka. Saya buka gitu ya, cadarnya dibuka terus sholat gitu ya. Nah ini, bagi ummahat yang ada niat untuk pakai niqab ya mangga. Ya, insyaallah ya lebih menenangkan ya. Ya, Ustazah. ya. Ustazah. Afwan, ya. Jadi seperti itu ya, beriring waktu kita pasti akan membandingkan dalil-dalil yang ada dan kita akan berubah pemahamannya gitu ya. Maka itu nggak masalah ya, nggak masalah karena ulama juga begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu ummahat, kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, diberikan taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ya kunna. Maaf lahir batin ya ummahat. batin. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.